Kembali kita lanjutkan film yang sudah sempat kita bahas tentang dunia pemrograman komputer. Dengan karakter sentral kita yaitu Neo, film ini menjadi salah satu film dengan basis penggemar yang cukup besar. Here we go again, welcome to Recap B21. Film ini kembali disutradarai oleh Wachowski bersaudara, film yang menjadi sequel langsung dari The Matrix yang menuai sukses di box office. Dirilis pada 2003 dan masih dibintangi oleh Keanu Reeves sebagai Neo, Laurence Fishburne sebagai Morpheus, Carrie Anne sebagai Trinity, Hugo Weaving sebagai Smith dan Daniel Bernard sebagai Agen Johnson. Film ini dimulai dari mimpi Neo tentang Trinity yang tewas tertembak oleh Agen Thompson ketika menjalankan misinya di The Matrix. Gara-gara mimpi tersebut Neo terbangun kaget, tapi ternyata Trinity sedang tidur di pelukannya. Di ruangan lain Morpheus bersama Link, operator sukarela Nebukadnezar untuk sekarang ini menuju ke Zion, tempat perlindungan terakhir untuk umat manusia di bumi dari serangan mesin. Morpheus berusaha meyakinkan Link untuk mempercayai apa yang diyakininya, dan setelah melakukan pemindaian Sentinel, mereka semua pun tiba di sebuah ruangan melakukan pertemuan mendadak dengan semua pimpinan kapal Zion. Peristiwa ini sendiri terjadi 6 bulan setelah film The Matrix pertama. Sebelum kita lanjut, dalam film pertama akhirnya Neo menjadi The One seperti yang diyakini oleh Morpheus, dan setelah dia memilih Red Pills. Istilah Red Pills ini akan kita gunakan sepanjang film yang mengacu kepada ras manusia yang sebenarnya menyadari tentang dunia The Matrix dan dunia nyata. Sementara di era ini manusia murni tidak lagi banyak jumlahnya. Kapten Niobe bersama dengan beberapa rekannya dari Zion yang lainnya ikut mendiskusikan mengenai 25.000 Sentinel yang sedang membangun terowongan menuju Zion. Morpheus, Neo dan Trinity pun bergabung bersama mereka. Niobe memprediksi mereka masih memiliki waktu 72 jam sebelum Sentinel berhasil sampai ke Zion dan menghancurkan satu-satunya kota yang tersisa di bumi tersebut. Di luar gedung pertemuan, sebuah mobil yang berisi para agen yaitu Johnson, Thompson dan Jackson tiba, dan ternyata kehadiran mereka dirasakan oleh Neo. Hingga Neo pun memutuskan meninggalkan pertemuan darurat tersebut untuk melakukan pengecekan. Morpheus sendiri menyarankan Niobe dan rekan lainnya untuk berkonsultasi kepada Oracle mengenai penyerangan Sentinel tersebut. Sambil meminta satu kapal untuk tetap berada di tempat tersebut menggantikan posisinya berjaga-jaga, jangan sampai Oracle mencoba menghubungi mereka, meskipun sebenarnya gagasan itu melawan perintah dari Komandan Locke. Kapten Ballard pun menawarkan diri dengan kapalnya untuk berjaga-jaga. Agen Johnson lalu mengetuk pintu dan menitipkan sebuah earphone untuk Neo. Neo pun tiba lalu meminta penjaga pintu untuk meninggalkan gedung mengikuti semua peserta pertemuan dengan segera. Karena para agen kini telah tiba, benar saja para agen lalu mendobrak pintu dan menemui Neo, hingga pertarungan pun terjadi. Setelah mengalahkan mereka dengan mudah, Neo merasakan ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuannya. Neo pun terbang meninggalkan tempat tersebut. Setelah Neo pergi, Agent Smith akhirnya muncul dan kali ini dia punya cloning. Kembali ke dunia nyata di Nebukadnezar, Link yang menjadi operator rekannya yang berada di The Matrix berkomunikasi dengan Morpheus dan Trinity untuk menjelaskan kehadiran para agen yang diikuti dengan pengkodean yang aneh dan belum pernah dilihatnya sebelumnya. Di saat yang sama, Link juga meminta akses ke pusat sistem untuk melewati gerbang 3 agar bisa masuk ke Zion. Dan akhirnya mereka pun tiba dan disambut oleh Kapten Mifune yang bersiap untuk mengantarkan Morpheus bertemu dengan Komandan Locke. Tiba-tiba Kit menghampiri Neo, Trinity dan Link untuk menawarkan bantuan membawa barang-barang mereka menuju ke tempat istirahat masing-masing. Sementara di ruangannya, Locke meminta penjelasan Morpheus mengenai alasannya melanggar aturan yang telah dibuat. Locke membantah argumen Morpheus yang percaya kepada ramalan Oracle, bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi serangan Sentinel tersebut adalah Neo yang kini telah menjadi The One. Kanselir Haman tiba-tiba masuk ruangan untuk memberitahukan mereka bahwa akan ada pertemuan seluruh penghuni Zion untuk membahas mengenai kabar yang beredar tentang penyerangan Sentinel terhadap Zion yang membuat semua penduduk panik. Morpheus pun memberitahu ramalannya kepada Haman. Kemudian Haman berharap semoga yang diyakini oleh Morpheus itu beneran terjadi. Link akhirnya tiba di kamarnya yang disambut kesal oleh pasangannya, yaitu Z. Karena dia tidak mau kalau Link mengikuti Nebukadnezar setelah kehilangan dua saudaranya di kapal tersebut, yaitu Tank dan Doser yang bisa kita lihat dalam film pertama The Matrix. Pada dasarnya Z tidak mau lagi kehilangan laki-laki yang dicintainya, yaitu Link,
Apalagi Nebukadnezar satu-satunya kapal yang jarang merapat ke Zion. Mereka baru akan merapat kalau kapal sudah kehabisan tenaga dan harus di-charge. Pada akhirnya Link berhasil membujuk dan meyakinkan Zi atas keputusannya tersebut. Tiba saat pertemuan di kuil, Kanselir Haman mempersilahkan Morpheus untuk menenangkan penduduk Zion. Sementara Neo dan Trinity kembali bertemu setelah sebelumnya berpisah, mereka pun memisahkan diri dari keramaian dan berbagi momen kemesraan. Setelah Morpheus menyampaikan pidatonya, penduduk pun akhirnya berpesta. Kembali di The Matrix, salah satu kru Canisius yang mencoba untuk kembali ke dunia nyata yang bernama Bane malah ditemukan oleh Smith, yang kemudian mengubah Bane menjadi kloningannya. Smith dalam wujud Bane ini pun akhirnya meninggalkan The Matrix menggunakan saluran telepon masuk ke dunia nyata. Di saat yang sama Neo terbangun dari mimpinya dan menenangkan diri dengan keluar kamar. Dia lalu dihampiri oleh Kanselir Haman sambil bercerita dan menuju ke ruangan mesin yang berada di lantai terbawah Zion. Haman menjelaskan mengenai kepercayaannya terhadap mesin yang membuat mereka masih bertahan sampai sekarang ini. Sementara mesin lainnya mencoba untuk memusnahkan penduduk yang tersisa, keesokan harinya Ballard menemui Neo yang berada di kamar Trinity lalu memberinya sebuah pesan dari Oracle. Seluruh kru Nebukadnezar pun bersiap untuk kembali berangkat. Pada saat berpamitan Z tidak lupa memberi Link sebuah kalung sambil berharap dia akan kembali dengan selamat. Sementara Bane terlihat sudah tidak waras. Ia melukai telapak tangannya dengan sebuah pisau dan berniat untuk menikam Neo dari belakang ketika menuju ke Nebukadnezar. Beruntung Kid memanggil Neo tiba-tiba dari belakang untuk memberinya sebuah pemberian dari salah satu anak yatim yang berada di Zion, dan menggagalkan rencana jahat Bane. Neo sendiri menyadari keanehan Bane yang diam-diam mengikutinya dari belakang. Sementara itu Locke marah kepada Haman yang memberikan izin Nebukadnezar untuk pergi. Akhirnya beliau kembali masuk ke Matrix dan tiba di sebuah warung di pasar lalu bertemu dengan Serap, yang ternyata sudah menunggu kedatangannya. Sebelum bertemu dengan Oracle, Serap harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap Neo dengan cara bertarung. Pertarungan hebat pun terjadi di mana mereka saling bertukar pukulan. Setelah merasa cukup yakin terhadap Neo yang diakui sebagai The One, Serap pun membawanya menemui Oracle. Oracle lalu berpesan kepada Neo bahwa dia bisa menyelamatkan Zion jika dia bisa mencapai Source. Namun sebelumnya dia membutuhkan bantuan si pembuat kunci alias Keymaker, yang ditahan oleh program yang berbahaya dan sekaligus salah satu program tertua di The Matrix yang bernama Merovingian. Oracle lalu memberi alamat untuk menyelamatkan Keymaker. Oracle dan Serap pun beranjak pergi meninggalkan Neo. Tepat setelah Oracle pergi, Agent Smith akhirnya datang yang ternyata kini sudah tidak lagi menjadi agent di The Matrix. Smith kini tidak terhubung lagi dengan program. Satu persatu kloningan Smith pun datang dan berupaya membuat Neo juga berubah menjadi kloningannya. Tapi upaya tersebut gagal dan pertarungan hebat pun terjadi antara Neo dan para Smith. Awalnya Neo mampu mengatasi mereka, namun makin lama jumlah kloningan Smith malah semakin bertambah. Termasuk Smith juga mengubah agen Thompson menjadi kloningan dirinya. Setelah bersusah payah menghadapi serbuan para Smith, Neo akhirnya memutuskan untuk kabur dengan terbang dari tempat tersebut. Setelah kembali ke kesadarannya di Nebukadnezar, kemudian Neo menjelaskan semua kejadian yang dialaminya kepada Trinity dan Morpheus. Sementara di Zion, semua anggota dewan dan para kapten komandan mengadakan pertemuan. Locke memberitahu semua keraguan dirinya terhadap Morpheus, yang percaya dengan ramalan tentang The One dan lebih memilih meninggalkan Zion bersama Neo, untuk menghentikan Short Sentinel. Kanselir Delar akhirnya memutuskan untuk mengirim 2 kapal sukarela menyusul dan membantu Nebukadnezar dan sontak membuat Locke semakin tidak setuju. Kapten Sorean dari kapal Vigelan mengajukan diri untuk memulai permintaan para kanselir tersebut, lalu disusul oleh Kapten Niobe dari Logos. Kembali ke Neo yang sudah berada di The Matrix bersama Morpheus dan Trinity menuju ke Merovingian untuk meminta membebaskan Keymaker. Setelah mereka sampai, Neo dan timnya bertemu dengan Merovingian yang memperkenalkan istrinya yang bernama Persephone. Merovingian rupanya tidak mengizinkan Neo untuk bertemu dengan Keymaker dan Merovingian malah memilih untuk menyusul wanita yang telah dia racuni sebelumnya, dengan sebuah program yang membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap nafsu sensualnya, lalu menuju ke kamar mandi, sementara istrinya Persephone ditinggal sendirian. Kesal dengan tindakan dan pengkhianatan Merovingian, Persephone akhirnya memilih untuk membantu dan membawa Neo dan kawan-kawan bertemu dengan Keymaker.
Persephone lalu meminta kepada Neo untuk menciumnya sebagai bentuk imbalan yang tentu saja membuat Trinity keberatan. Persephone meminta Neo untuk menciumnya sama seperti dia mencium Trinity dan Neo pun dengan berat hati harus melakukannya. Setelah itu Persephone membawa mereka ke tempat Keymaker tersebut. Setelah menemui dan membawa Keymaker mereka bergegas pergi. Merovingian dan penjaganya pun tiba-tiba menemui mereka dan membuat Merovingian kecewa terhadap pengkhianatan istrinya. Merovingian lalu meminta The Twins untuk menangkap Keymaker yang kabur disusul oleh Morpheus dan Trinity, sementara Neo menghadapi Merovingian dan anak buahnya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi antara Neo dan Algojo Merovingian. Setelah menghabisi mereka semua Merovingian malah kabur, sementara Trinity, Morpheus dan Keymaker berupaya menghindari kejaran The Twins. Dengan mengendarai sebuah mobil Niobe tiba tepat waktu lalu menghubungi Link, untuk memberitahu lokasi Morpheus, agar bisa membantunya. Setelah mendapatkan petunjuk dari Link, Morpheus nekat untuk meminta Trinity menerobos dan melintasi jalan tol yang mana sebenarnya itu terlalu membahayakan buat mereka, karena para agen bisa melacak keberadaan mereka. Benar saja di salah satu mobil polisi yang ikut mengejar Morpheus tiba-tiba saja tubuh petugasnya diambil alih oleh agen dan mengejar Morpheus. Jadilah Morpheus kini dikejar oleh dua musuh, mereka The Twins dan para agen. Salah satu The Twins dengan menggunakan kekuatan Ghost-nya masuk ke dalam mobil Morpheus untuk menangkap Keymaker, hingga pertarungan pun kembali terjadi di dalam mobil. Situasi semakin rumit ketika Johnson melakukan aksi melompati mobil yang sedang melaju kencang hingga mendarat mulus di mobil Morpheus. Triple threat pun terjadi di mana Morpheus yang sedang bersusah payah menghentikan salah satu Twins, selain juga harus berupaya menghindari Johnson. Inisiatif Trinity melakukan pengereman mendadak berhasil menghempas Johnson dan Twins pun ikut terusir keluar dari mobil. Morpheus lalu memerintahkan Trinity untuk membawa Keymaker keluar dan membiarkan Morpheus menghadapi The Twins yang akhirnya berhasil membunuh mereka. Trinity pun melompat ke sebuah truk yang mengangkut begitu banyak motor lalu mengendarai salah satunya. Situasi belum aman, ia masih harus menghadapi para agen yang mengejarnya. Sementara Morpheus menyelamatkan Keymaker ke atas truk. Ternyata agen Johnson menyusul ke atas truk tersebut. Agen Johnson berhasil menyingkirkan Morpheus, tapi beruntungnya, Niobe tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Morpheus yang kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas truk. Ketika Johnson berusaha melenyapkan Keymaker dari The Matrix, Morpheus akhirnya kembali dan berhasil menggagalkannya, lalu menghajar Johnson hingga membuatnya terhempas ke mobil di belakangnya. Belum selesai sebuah truk yang dibajak oleh agen Thompson, malah memutar haluan dan mencoba menabraknya dengan mobil truk yang ditumpangi oleh Morpheus dan Keymaker, hingga akhirnya Neo datang tepat waktu sebelum mereka menjadi korban tabrakan kedua truk tersebut. Neo lalu membawa Morpheus dan Keymaker menjauh dari lokasi. Di dunia nyata, kapal yang tersisa di Zion bersiap untuk bertempur menghadapi mesin, sementara Keymaker memberitahu kru Nebuchadnezzar, Vigilan dan Logos bahwa pintu menuju ke Source dijaga dengan sangat ketat oleh sistem, dan dia juga memberitahu cara agar bisa menerobos tempat tersebut. Di Nebuchadnezzar, Neo meminta Trinity untuk tidak ikut dalam misi ini. Berdasarkan penglihatan mimpinya, Neo tidak ingin mimpinya di awal film ketika Trinity tewas tertembak benar-benar terjadi. Seluruh kru Nebuchadnezzar, Vigilan dan Logos pun ikut membantu menjalankan misi berbahaya di The Matrix, tanpa diduga kapal Vigilan kepala diserang oleh Sentinel di dunia nyata, hingga membuat kapal mereka meledak dan semua kru termasuk Kapten Soren pun tewas. Sementara Neo, Morpheus dan Keymaker yang menuju ke pintu Source malah dihadang oleh Smith, kru Logos kini berjuang sendiri untuk menghancurkan pembangkit listrik terdekat, agar bisa mencegah sistem keamanan hancur yang dipicu oleh kunci dari Keymaker. Sementara Trinity yang melihat terjadinya kekacauan dari dunia nyata dan menyadari kalau semua rencana mereka tidak berjalan dengan lancar, akhirnya nekat masuk ke The Matrix dan membantu mereka untuk melaksanakan misi mematikan pembangkit listrik seorang diri. Rupanya mimpi Neo benar-benar terjadi. Ketika Neo dan Morpheus sedang sibuk bertarung melawan para Smith yang jumlahnya begitu banyak di lorong koridor, Keymaker malah kabur masuk ke salah satu pintu untuk bersembunyi. Lalu menemukan jalan keluar dan meminta Neo serta Morpheus untuk ikut masuk kabur ke dalam ruangan tersebut. Sayangnya, serbuan para Smith malah mengenai Keymaker dan membuatnya tewas. Di penghujung hayatnya Keymaker memberi sebuah kunci yang dia jadikan kalung kepada Neo, sambil memberitahu bahwa Neo akan tahu pintu Source tersebut yang mana. Neo pun akhirnya membuka pintu yang dimaksud, dan ketika dia masuk terlihat cahaya putih yang membawanya ke sebuah ruangan dan bertemu dengan arsitek. Dia inilah orang yang menciptakan The Matrix.
Arsitek menjelaskan, semua hal yang sedang terjadi kepada Neo, termasuk Trinity yang sedang melakukan misi bunuh diri dengan mengorbankan nyawanya untuk membantu Neo. The One sendiri sebenarnya adalah anomali komputer yang dipilih oleh The Matrix untuk digunakan sebagai alat kontrol. Ramalannya adalah bahwa The One harus mencapai Source untuk menghancurkan The Matrix dan membebaskan umat manusia. Namun ternyata tujuan sebenarnya dari The One adalah kembali ke Source dan memilih 16 wanita dan 7 pria untuk membangun kembali Zion setelah pertempuran. Yang pada gilirannya akan mengisi kembali kota, menyediakan titik-titik pengumpulan bagi umat manusia yang menolak The Matrix, membuat manusia ini lebih mudah untuk dikontrol, dan tidak terlalu membahayakan stabilitas populasi manusia yang terikat dalam polong di penangkaran. Arsitek lalu memberinya pilihan 2 pintu. Yang sebelah kanan menuju ke Source dan menyelamatkan Zion, sementara pintu di sebelah kiri menuju ke The Matrix, namun efek sampingnya berdampak kepada kepunahan manusia. Akhirnya Neo memutuskan untuk kembali ke The Matrix untuk menyelamatkan Trinity. Sementara itu di tempat lain Trinity bersusah payah menghindari kejaran agen Thompson, dan akhirnya Trinity pun tertembak tepat di dadanya sambil terjatuh. Beruntung Neo tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Trinity sebelum terhempas ke tanah, lalu membawanya ke atas sebuah gedung. Neo lalu mencoba mengeluarkan peluru dari badan Trinity. Namun terlambat, Trinity akhirnya tewas dan membuat Morpheus serta Link merasa kehilangan. Neo sendiri masih tidak terima kenyataan tersebut, kemudian melakukan upaya lain dengan memompa jantung Trinity. Hingga akhirnya Trinity pun kembali dari kematiannya. Setelah kejadian tersebut, di dunia nyata di Nebukadnezar Neo menjelaskan temuannya kepada kru di mana dia mengungkap kalau ramalan The One sebenarnya adalah ramalan yang palsu, dan bahwa Zion akan dihancurkan dalam waktu kurang dari 24 jam. Mereka semua Neo, Trinity, Morpheus, dan Link dikagetkan dengan bunyi alarm tanda bahaya. Yang ternyata Sentinel kini mencoba melemparkan bom ke arah Nebukadnezar. Mereka semua pun memutuskan untuk meninggalkan kapal tersebut untuk menyelamatkan diri, sementara beberapa Sentinel mengejar mereka. Tiba-tiba Neo berhenti dan merasakan kehadiran Sentinel tersebut. Neo malah merasa terhubung dengan mereka di dunia nyata ini. Benar saja ketika para Sentinel menyerang, Neo ternyata bisa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka. Sayangnya Neo juga tersungkur. Trinity yang melihatnya bergegas menolong, dan mereka semua tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Neo. Kapal Hammer pun akhirnya tiba membantu mereka semua. Kru Hammer menjelaskan bencana pertempuran melawan mesin yang di dunia nyata, yang mana strategi mereka sebenarnya adalah menggunakan EMP kapal, dan tetap berada di luar jangkauan satu sama lain. Namun rupanya EMP justru meledak di Canisius sebelum semua kapal berada di radius aman masing-masing, sehingga membuat begitu banyak kapal mereka hancur. Dan pembantaian Sentinel pun terjadi, di mana Sentinel menjadi pemenangnya. Hanya ada satu kru yang selamat ditemukan di atas Canisius dan dia adalah Bane. Film ini diakhiri dengan tubuh Neo terbaring tidak sadarkan diri di ruang medis bersama dengan Bane, yang sebenarnya telah dirasuki oleh Smith tergeletak di seberangnya. Film garapan Wachowski bersaudara ini memang tidak sebaik film pertamanya. Ini merupakan film kedua dari total 4 installment, yang membuat banyak fans tidak sabaran adalah cliffhanger yang tersisa di akhir film. Beruntung ini adalah rewatch, jadi kalian tidak perlu menunggu lama untuk mengetahuinya, tinggal ditonton saja lanjutannya. Sekarang kita punya trivia yang menarik untuk dibahas mengenai film kedua The Matrix ini. Salah satu adegan paling berkesan di The Matrix Reloaded adalah adegan kejar-kejaran di jalan raya. Mobil dan sepeda motor yang bertempur dan saling bertabrakan di jalan raya, untuk menciptakan pertarungan yang sengit antara orang baik dan orang jahat, antara protagonis dan antagonis. Tahukah kalian kalau ternyata jalan raya tersebut bukan jalan raya yang sebenarnya? Sebagian besar set dari film ini sebenarnya sudah dimintai izin dari negara bagian atau kota untuk menggunakan jalan raya, tapi tim produksi Reloaded malah membangun jalan raya sendiri, seperti yang kita lihat dari awal film. Set jalan tersebut adalah 8 km aspal yang dibangun di atas pangkalan Angkatan Laut yang dinonaktifkan di Almeida. Ketika sebuah film selesai syuting atau acara TV mungkin dibatalkan, pernah tidak bertanya-tanya apa yang akan terjadi di lokasi syuting? Biasanya sebagian besarnya itu hancur, tapi beberapa disimpan untuk sequel atau season selanjutnya. Bahkan beberapa set bisa digunakan kembali untuk film atau acara lain yang serupa. Tetapi setelah hari Reloaded ini selesai, alih-alih membuang setnya, studio justru memutuskan untuk menyumbangkan materi yang mereka punya.
Jadi sekitar 90% materi untuk set tersebut diberikan kepada orang atau negara-negara yang membutuhkan. Ini benar-benar yang termasuk hanya untuk bahan yang tidak rusak dan masih berguna. Misalnya beberapa struktur kayu atau batu yang dirobohkan dan digunakan untuk membangun perumahan berpenghasilan rendah di Meksiko. Yang mungkin tampak tidak kalah gilanya adalah adegan ketika Neo harus menghadapi para agen Smith, adalah pengambilan gambar untuk satu adegan yang membutuhkan waktu 27 hari. Pengambilan gambar untuk adegan ini dikombinasikan dengan motion capture dan CGI. Makanya tidak heran kenapa butuh waktu yang lama. Dan tahukah kalian ada berapa banyak Smith yang dihadapi oleh Neo? Sedikit cuma 80. Yang menarik adalah Easter eggs dari film ini. Banyak referensi yang dimasukkan ke Reloaded, baik itu dari Alkitab maupun merujuk kembali ke film pertamanya. Jadi ketika Agent Smith masuk ke dalam mobilnya, bertuliskan plat nomor ES5416 ini merupakan referensi salah satu ayat yang ada dalam Alkitab. Sementara ketika Trinity meretas jalannya ke The Matrix, dia menggunakan alat penetasan dunia nyata. Nama teknisnya sebenarnya adalah ENMA versi 254 Beta 25. Ketika Kimaker memberitahu Neo bahwa dia harus melumpuhkan 27 kekuatan dan akan memiliki waktu 314 detik sebelum kekuasaan kemudian dialihkan. Ini merujuk kepada kitab ke-27 dalam Perjanjian Baru bab 3 ayat 14. Sementara dua jalan raya yang disebutkan yaitu 101 dan 303 masing-masing sebenarnya merujuk kepada nomor apartemen dan kamar hotel Neo. 101 sendiri jelas merujuk kepada The One, sementara 303 merujuk kepada Trinity. Untuk Easter eggs ini pernah kita bahas di film pertama The Matrix. Sementara dalam artian tertentu The Matrix ini juga diberikan kode warna. Untuk sebagian besar film warna hijau itu pasti akan mendominasi layar, menunjukkan bahwa Neo dan krunya memang ada di dalam The Matrix. Warna hijaunya memang sangat menonjol hingga membuat beberapa pakaian hitam atau gelap malah menjadi kehijauan, meskipun memang perbedaan antara dunia nyata dan dunia The Matrix itu tidak kentara, tapi keduanya tetap ada. Agar tidak membingungkan para penontonnya. Nah itu dia beberapa detail menarik dan juga trivia yang menarik untuk kita bahas dalam film The Matrix Reloaded. Kalau ada tambahan atau mungkin ada yang pengen kalian koreksi, terutama mengenai detail mengenai Alkitab, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia bergabung. It's time for me to sign up, and until next time.